Istilah napas ini adalah istilah yang berarti roh. Saudara perhatikan, istilah napas dari bahasa Ibrani adalah nefesh. Dan nafas. Dari Ibrani, Aramik, lalu kepada Arabia, lalu kepada bahasa Indonesia, lalu ke Jawa sama. Nefes, nafas. Nah, saudara-saudara, itu perubahan sama dari istilah nefesh. Nah, nefesh mempunyai dua arti. Pertama, napas di dalam yang dicipta. Dan kedua, roh dari Allah pencipta. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan dengan napasnya Allah mencipta segala sesuatu, apakah Allah mempunyai hidung yang bernapas? Apakah Allah perlu udara yang diciptakan oleh sendiri untuk keluar dalam, masuk ke dalam tubuhnya? Tidak. Allah itu roh pencipta, tapi kita mempunyai napas yang dicipta. Nah, saudara-saudara, pada waktu Yesus menghembus napas, karena murid-muridnya, receive ye the Spirit. Masih ingat? Terimalah roh. Pada waktu Allah bernapas, dia menyatakan pekerjaannya melalui roh yang keluar daripada dia. Saudara-saudara, waktu Allah menghembus, itu berarti roh keluar daripada Allah. Di dalam ayat ini memberikan kepada kami aspek pertama dari ciptaan Roh Kudus. Ciptaan Roh Kudus atas alam semesta. The creation of the Holy Spirit in the nature. Saudara-saudara, Allah melalui Roh Kudus menciptakan alam semesta. The creation by Holy Spirit. The creation of the Holy Spirit in the nature. Ini dengan napasnya engkau telah mencipta. Kita melihat pasal 33 ayat keempat. Ayub pasal 33 ayat keempat. Setelah mendapatkan, kita membaca bersama-sama. Ayub pasal 33 ayat keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Semua 1, 2, 3. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Bukankah lebih jelas di sini? Roh Allah yang mencipta aku. Nah, saudara-saudara, di sini Ayub memberikan tanggapan daripada aspek ciptaan di dalam wilayah kedua, yaitu mencipta manusia. Saudara-saudara, mencipta alam semesta itu jauh lebih gampang daripada mencipta manusia. Tetapi di sini dikasihkan kepada kita pengertian aspek kedua, mencipta manusia. Ciptaan Allah di dalam alam melalui Roh Kudus. Dikatakan dengan napasmu segala sesuatu terjadi. Tetapi ciptaan Allah sehingga ada yang mirip serupa dengan menurut peta teladan Allah. Itu ciptaan di dalam aspek kedua, manusia. Di sini katakan roh Allah telah membuat saya, dan napasmu yang maha kuasa membuat aku hidup. Saudara-saudara, puji Tuhan, Roh Kudus pencipta. Aspek kedua, Roh Kudus bukan sedang mempunyai karya pertama sebagai Allah, yaitu pencipta. Roh Allah juga pemberi hidup baru dan pemberi kuasa kebangkitan, menyatakan penebusan sudah terlaksana pada seseorang. Kita membaca di dalam Rom pasal 8 ayat kedua. Kita membaca bersama-sama Roma pasal 8 ayat kedua. Saya membaca ayat pertama dan ayat kedua semua membaca. Kitab Roma pasal ke-8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kedua semua membaca 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Oh, puji Tuhan. Ini adalah satu-satu kalinya di mana Roh Kudus menjadi pemberi hidup, dicantum di dalam Alkitab. Roh yang memberikan hidup
sudah memerdekakan mereka dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, puji Tuhan, Roh Kudus pemberi hidup. Roh Kudus memberi hidup kepada setiap orang yang diperanakan oleh Dia. Saudara-saudara, dan ayat ke-11 adalah komentar yang lebih lanjut daripada ayat ini. Kita membaca bersama-sama Roma pasal 8 ayat ke-11. Semua 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara, aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Aku percaya kepada apa? Kebangkitan apa? Daging. Selain kita percaya kepada persekutuan orang suci, kita percaya kebangkitan daging. Siapa bilang di dalam kalimat ini kurang ditunjukkan kepada kita pekerjaan Roh Kudus? Kebangkitan daging dikerjakan oleh Roh yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Roh itu juga yang dimeteraikan ke dalam diri kita. Roh itu juga yang berdiam di dalam diri orang Kristen. Dan Roh itu juga yang membangkitkan tubuh kita. Saudara-saudara sekalian, Roh memberi hidup. Sepanjang kita di dalam Kristus, kita hidup berkenan kepada Dia. Sepanjang kita hidup berkenan kepada Dia, kita hidup menghadap kebenaran dan mati terhadap dosa. Saudara-saudara, dan sepanjang kita hidup di hadapan Allah, kita menunggu pada satu hari daging ini juga dibangkitkan oleh Roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus akan membangkitkan kita. Ini pekerjaan Allah, tidak bisa dikerjakan oleh yang bukan Allah. Roh Kudus, pertama pencipta, kedua pemberi hidup, penggenap keselamatan, pembangkit daging. Dia adalah Allah penebus. Ketiga, Roh Kudus menghakimi dan Roh Kudus mengampuni. Kalau Dia tidak melaksanakan pengampunan, pengampunan tidak pernah terjadi. Jikalau Dia menghakimi dan tidak mengampuni, tidak ada orang bisa lepas daripada hukuman kekal. Saudara-saudara, kita sekali lagi tidak baca kitab suci, hanya kita mengutip daripada apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal 12:11 dan Matius pasal 12:31 dan 32. Barang siapa yang bersalah kepada anak bisa diampuni, tapi barang siapa yang bersalah kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Saudara-saudara, di sini telah indikasi, di sini telah memberikan kepada kita satu keadaan rahasia. Roh Kudus menetapkan pengampunan atau tidak. Saudara-saudara sekalian, kalau demikian, Dia adalah yang menahan pengampunan atau yang melepaskan pengampunan. Saya akan menjawab dua-dua. Kalau Roh Kudus mengakta tidak mengampuni, tidak ada satu orang bisa diampuni. Kalau Roh Kudus mengampuni, Dia akan diampuni. Sebab Roh Kudus disebut dengan satu istilah khusus yang satu kali saja muncul di dalam Ibrani pasal 10:29. Sekarang kita membaca Ibrani pasal ke-10 ayat ke-29. Ayat yang indah, ayat yang muncul hanya satu kali, ayat yang memberikan indikasi fungsi pengampunan, fungsi pelaksanaan anugerah keselamatan dari Allah yang dikerjakan di dalam status oknum ketiga, Roh Kudus. Ibrani pasal 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukum yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Semua baca kalimat terakhir, roh kasih karunia. Maafkan, untuk perjanjian ini, terjemahan baru untuk ayat ini, saya rasa kurang tepat. Kalau saudara baca lagi dari Mandarin, dari King James Version, dari banyak terjemahan yang lain, ada kembali kepada asli Greka,
saudara akan menemukan terjemahan yang lama bahasa Indonesia jauh lebih dekat dengan asli dibanding dengan ayat ini. Saudara-saudara, roh di sini, roh apa yang dikatakan di sini? Kasih karunia. Tidak. Yang asli berarti yang melaksanakan anugerah. Atau di dalam terjemahan Indonesia yang lama, pohon anugerah. Oh, itu bagus sekali. Dia menjadi sumber anugerah. Dia menjadi yang mengambil tindakan keputusan memberi anugerah atau tidak. Di situ pohon. Di situ pokoknya. Roh Kudus menjadi sumber anugerah. Dan anugerah apa? Anugerah penebusan. Anugerah pengampunan. Ditetapkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, puji Tuhan. Di dalam penebusan, kesimpulan adalah Allah Bapa menyediakan keselamatan. Dan Allah Anak menggenapi keselamatan. Dan Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Saya mengulangi sekali, lalu saudara mengikut, sesudah itu dihafal dan dipakai di dalam kesaksian saudara kepada orang lain. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Allah Anak menggenapi keselamatan. Dan Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Semua. 1, 2, 3. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Allah Anak menggenapi keselamatan. Dan Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Dia penebus di dalam aspek ini. Keempat, Roh Kudus bukan saja dia mencipta. Roh Kudus bukan saja menebus dan memberi hidup. Roh Kudus bukan saja menghakimi dan mengampuni. Roh Kudus terakhir di dalam aspek karya Allah yang keempat. Ini paling penting. Dia mengwahyukan kebenaran. Kita membaca bersama-sama. Roh Kudus mengwahyukan kebenaran. 2 Timotius pasal 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diberlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, saudara-saudara, di sini diilhamkan Allah. Ini istilah diilhamkan Allah di dalam bahasa Grekanya adalah hembusan Allah. Saudara-saudara, di sini istilah ini berarti adalah napas Allah, Allah yang menghembuskan. Nah, saudara-saudara, pada waktu Allah menghembuskan, sekali lagi, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Saudara, banding juga di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang terakhir, di sana dikatakan setiap perkataan dari Allah adalah dikatakan nubuat melalui Roh Kudus. Orang digerakkan Roh Kudus mengatakan perkataan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, dan sekarang kita masuk ke dalam aspek-aspek yang lain lagi. Ada beberapa hal yang khusus. Pertama, di dalam baptisan, dan kedua, di dalam berkat. Bagaimana peranan ketiga oknum ini dinyatakan di dalam Alkitab. Saudara-saudara, kita kembali membaca, dan saudara sudah baca, sekarang tidak usah buka lagi. Yaitu Matius pasal 28, di dalam amanat yang agung, Yesus Kristus berkata, pergilah, jadikan segala bangsa apa? Muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Paulus, gitu. Bapa, Anak, Roh Kudus, dan stop. Saudara-saudara, hanya baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Saudara perhatikan, 3 di sini. Di dalam aslinya ada ho. Dalam the name of the Father. Bukan the name of Father, Son, Spirit. The name of the Father, the Son, the Spirit. Di dalam bahasa Greka, kalau ho itu keluar berarti berpribadi. Saudara perhatikan, kalau ho itu ho patir keluar, pada waktu itu keluar berarti ada pribadi. Ho pneuma, Roh, Anak, Bapa. Baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
adalah artinya Bapa itu, Anak itu, Roh itu, berarti berpribadi. Tetapi herannya di sini 3 oknum. The Father, the Son, the Holy Spirit. Berapa? 3. In the name. Berapa? Name-nya? Wah, ini payah ini grammarnya nih. In the names of the Father, the Son, and Spirit. Itu baru betul kan? Biasanya mesti in the names of the Father, the Son, the Spirit. Karena the Father, a person. The Son, another person. The Spirit, the third person. 3 persons, 3 names. Tetapi di sini, di dalam nama singular, the Father, the Son, the Spirit. Seorang teolog bernama Louis Berkhof, dia mengingatkan gereja seluruh dunia kembali kepada ayat ini. In the name, one name of the 3 persons. The name of the Father, the Son, the Spirit. Tritunggal. Saudara jelas? Puji Tuhan. Semua bilang puji Tuhan. In the name semua. In the name of, jangan tambah S. Yang tambah S dipukul pantatnya. Sekali, 1, 2, 3. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Saudara-saudara, kalau the-nya hilang, itu in the name of Father, Son, Spirit, bisa menjadi modalistik monarkianisme. Masih ingat? Bisa menjadi Sabellianisme. In the name of Father, and sometimes become Son, and next time become Holy Spirit. Roba-roba. Waktu aku di kantor, aku direktur. Waktu aku naik bus, aku penumpang. Waktu sampai di rumah, aku seorang bapak. Itu adalah monarkianisme. Itu ada modalistik monarkianisme. Itu adalah Sabellianisme. 1 oknum 3 topeng, 1 oknum 3 fungsi, 1 oknum muncul 3 kali di 3 periode yang lain. Saudara-saudara, itu bukan Tritunggal. The Father, the Son, and the Holy Spirit in the name. 1 nama. Puji Tuhan. Saudara-saudara, waktu diberkati, demikian juga. Masih banyak yang harus saya katakan. Saudara-saudara, waktu sudah lewat. Saya mau berhenti. Saya akan mengakhiri dengan satu hal yang luar biasa besarnya. Untuk menutup doktrin Tritunggal ini. Saudara-saudara, doktrin Tritunggal kalau disalah mengerti menjadi 3 Allah atau menjadi hanya 1 Allah 3 topeng. Dua-duanya bukan ajaran Kristen. Dan dua-duanya bukan Alkitab. Dan dua-duanya bukan Allah yang sejati. Sekali lagi, doktrin Tritunggal bisa disalah mengerti menjadi 2 ekstrim. 1 ekstrim, 3 Allah. Ekstrim kedua, 1 Allah, 3 topeng, 3 fungsi. Dan dua-duanya bukan ajaran Kristen. Dua-duanya bukan teologi dari Alkitab. Dua-duanya bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati adalah Allah 1 ousia, tetapi 3 prosopon, 1 sifat, 3 pribadi. Saudara-saudara, orang Yahudi sampai sekarang tidak bisa terima Tritunggal. Agama Islam tidak bisa terima Tritunggal. Orang-orang Mormon, orang-orang saksi-saksi Yehova, Jehovah's Witnesses, mereka tidak terima Tritunggal. Orang-orang Yahudi tetap mempunyai monotheistic faith kepada Allah hanya tunggal. Dan sekarang saya berkata kepada saudara, mereka memegang erat-erat itu mulai kapan? Mulai dari zaman Moses Maimonides. Moses Maimonides dianggap the second Moses in the Jewish history. The first Moses is Moses who wrote Pentateuch. And the second Moses is Moses Maimonides in the medieval age. Moses Maimonides mengatakan, percayalah Allah
dan Allah itu Allah yang esa. Dia memakai bahasa Ibrani, dan di bahasa Ibrani yang dipakai itu dia mengatakan itu merupakan Yachid, Y-A-C-H-I-D, Allah yang Yachid. Yachid berarti only one, only, no more. Hear God, hear Israel, your God is the only God. Saudara-saudara, dia pakai Yachid. Dengan istilah Yachid itu dia mengketatkan demikian serius sehingga orang Israel disuruh dari zaman ke zaman tidak boleh menerima Tritunggal, hanya tunggal tapi tidak tri. Ada tunggalnya, tidak ada trinya, ada Yachidnya yang mengikat. Saudara-saudara, tetapi seorang teolog reform yang bernama Loraine Boettner di dalam bukunya dia berkata dan menyelidiki dengan lebih jelas lagi. Dia mengatakan itu kesalahan yang telah mengikat bangsa Yahudi sudah lebih beratus-ratus tahun. Kira-kira 800 tahun orang Yahudi diikat. Mereka tidak bisa menerima Tritunggal. Mereka hanya menerima Yachid yang diajar oleh the second Moses. Tetapi dia berkata itu salah. Karena apa? Di dalam Alkitab Yachid tak pernah dipakai untuk Allah. Yachid dipakai untuk hal-hal yang lain. Hari itu kau pasti akan kehilangan anakmu yang tunggal. Itu Yachid. Anak yang tunggal, Yachid. Itu satu-satunya, itu Yachid. Dan waktu pakai kepada diri Allah, bukan Yachid, tetapi Achid. Saudara-saudara, A-C-H-I-D, A-C-H-I-D, Achid. Achid itu satu, tapi satu lain dengan yang hanya satu. Itu lain di mana? Lainnya di dalam bentuk artinya. Saudara-saudara, pada waktu Alkitab Perjanjian Lama pasal pertama, ada malam, ada siang, adalah hari pertama. Saudara-saudara, adalah satu hari. Hari pertama. Satu itu tidak pakai Yachid, tapi pakai Achid. Apa artinya? Karena satu hari ini tergabung dari malam dan siang. Jadi Achid bukan kesatuan. Achid adalah bukan kesatuan mutlak, tetapi kesatuan persatuan. Dengar ya. Achid bukan kesatuan mutlak, tapi Achid berarti kesatuan persatuan semua. Achid berarti kesatuan persatuan. Lalu dikatakan, Tuhan berkata, maka pria itu hidup tidak baik. Diciptakan dia seorang wanita, sehingga orang dua itu akan menjadi satu. Orang dua menjadi satu, meninggalkan orang tua menjadi satu. Di dalam menjadi satu, istilah yang dipakai menjadi satu di dalam bahasa Ibrani bukan Yachid, tapi Achid. Karena kesatuan persatuan. Saudara-saudara, demikian dikatakan, hai, dengarlah Israel, Allahmu adalah Allah yang tunggal. Di situ dipakai Allahmu adalah Allah yang tunggal, atau Allahmu adalah Allah yang tunggal. Situ sekali lagi, bukan Yachid, tapi Achid. Allahmu adalah Allah yang tunggal. Kesatuan melalui persatuan. Oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan bagian terakhir dari terakhir, kecuali engkau percaya Allah Tritunggal, engkau tidak bisa menerima Allah itu kasih adanya. Dengar, malam ini bobotnya adalah 2 malam. Saya mengkentalkan ini dengan akhirnya the uniqueness of Christian theology, the only religion claim God is love, is only based on the possibility of the Trinity as our theology. Saudara-saudara, jikalau engkau tidak percaya Allah itu Tritunggal, engkau sekaligus tidak berhak percaya Allah itu kasih adanya.
Saudara-saudara, sebelum dunia diciptakan, sebelum apapun yang berada di dalam alam semesta, sebelum ada waktu, sebelum ada tempat, sebelum ada segala sesuatu, hanya Allah. Kalau Allah Esa itu bukan dari Tritunggal, dia adalah kasih adanya. Dia mengasihi siapa? Dia mengasihi siapa? Siapa menjadi objek kasihnya? Dia mengasihi yang belum datang, yang akan dicipta oleh dia. Kalau begitu dia mempunyai ketersendirian yang tidak ada tolongnya. Saudara, jelas. Tetapi saudara-saudara, when we Christians say God is love, no problem. Before anything was created, in the eternity before the time and space existence, God is love. Because within the three persons, they love one another. Saudara-saudara, sebelum alam semesta diciptakan, sebelum ada oknum yang lain, Allah sendiri, di dalam diri Allah di kekekalan, dia adalah kasih, kasihnya kekal, Allahnya kekal, dan tidak ada kesulitan menggabungkan dua ini, karena Allah ketiga oknum mengasihi satu dengan lain. Saudara-saudara, makanya di dalam agama apapun tidak ada kalimat Allah itu kasih. Meskipun mereka mau merubah, mau mengsaring, mau memurnikan Allah menjadi Allah yang esa, tapi tidak bisa gabungkan dengan Allah itu kasih. Sebab bukan Allah Tritunggal. Puji Tuhan, Allah kita Allah Tritunggal, dan Allah kita ada di sini. Dan kita datang bukan hanya mempelajari teologi secara paper, masukkan diri kita kepada Allah yang mengasihi kita. Dan karena Allah Tritunggal adalah Allah yang kasih, dia berhak menuntut setelah mengatakan, "Hear Israel, your God is the only God." And he demand immediately, love him wholeheartedly, with all your power, all your mind, all your soul, and all your life. Love God. Allah Tritunggal sekarang menuntut kita mencintai dia dengan segenap hati. Maukah saudara? Maukah mencintai Tuhan? Siapa berkata, Tuhan, saya diteguhkan, saya dikuatkan, saya begitu terharu dan bersyukur kepadamu, saya mau mencintai Tuhan. Berdiri sekarang di hadapan Tuhan. All who say I love God, stand up. I love the triune God. I love the God who revealed himself. Because you are love, so you demand me to love you, and I obey you. I'm ready here. I'm here, God. I show my love to you. I love you because you love me first. Saudara-saudara, kalau engkau mencintai Allah Tritunggal, jalankan perintahnya. God has only one begotten Son, and He is a missionary. If you love God, please think it over. Probably you will be called by God to be a missionary. You must be the witness of God. You must love God and manifest that love in loving others, fellow people. Cinta orang lain, cinta sesama, cinta jiwa yang tersesat, cinta orang agama lain. Cintalah setiap manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, dan kabarkan Injil. Siapa yang berkata, saya mau, kalau Tuhan panggil saya menjadi hambanya, mengabarkan Injil, membawa jiwa kepada Tuhan. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara, yang mau dipanggil Tuhan menjadi hambanya, khususnya pemuda-pemudi. Kalau Tuhan panggil engkau menjadi hambanya, seumur hidup melayani firman Tuhan, mau dipakai Tuhan, acungkan tangan saudara, siapakah lagi? Kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau. Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi akan memelihara engkau dan menyempurnakan kehendaknya di dalam dirimu. Allah Anak yang telah mati dan sudah bangkit daripada kematian, menggenapi kuasa keselamatan dan pengampunan serta sukacita keselamatan di dalam dirimu. Allah Roh Kudus yang telah mewahyukan kebenaran di dalam kitab suci, memimpin engkau masuk ke dalam kelimpahan kebenaran Tuhan yang tidak terhingga.
Kiranya engkau mencintai Allah dengan segenap hatimu, sekuat tenagamu, dan seumur hidupmu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.